Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum dama ba'da. Ikhwanil kiram, hafizakumullah. Saudara-saudaraku seiman yang semoga Allah selalu menjaga kita semua. Kesempatan yang mulia ini sedikit kami menyampaikan terkait Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang pada prinsipnya atau pada poinnya ada tiga hal yang bisa kita ambil hikmah. Yang pertama adalah tentang awal dari surat yang masyhur menjadi awal cerita dari Isra Mi'raj, yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ada kata Subhanalladzi menunjukkan Maha Suci Allah yang telah menjalankan. Berarti di situ ada peran sentral atau kemahakuasaan Allah yang memberikan kekuatan luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril tentunya sebagai pengawalnya melakukan perjalanan yang waktu itu tentunya tidak masuk akal. Kalau toh sekarang menjadi masuk akal, adanya pesawat supersonik dan lain sebagainya yang mampu berjalan 15 menit dalam ratusan ribu kilometer, minimal ratusan kilometer atau ribuan kilometer, tentunya pada waktu itu tidak masuk akal. Poin kedua, selain itu kemahakuasaan Allah, adanya teknologi canggih sekarang menunjukkan bahwa Allah sudah membangkitkan semangat atau motivasi kita untuk menuntut ilmu, untuk mengembangkan kekuatan akademik, kekuatan intelektual, sehingga mampu yang dulu orang anggap tidak masuk akal sekarang menjadi masuk akal. Kalau antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sekarang bisa dibuktikan dalam tempo waktu yang sangat singkat, lalu ilmu pengetahuan manusia dituntut lagi untuk berkembang, naik ke atas. Kalau Rasulullah sampai naik sampai langit ke-7, sekarang kita baru mampu kolong langit pertama. Sampai langit pertama pun belum. Itu menunjukkan seberapa hebat pun manusia tentunya tidak akan mampu mengalahkan ataupun menyaingi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Untuk tempo waktu dan jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa manusia sudah mampu. Tapi tempo waktu dan jarak dari Masjidil Aqsa sampai ke langit manusia belum mampu. Tapi Allah tetap memberikan peluang sehingga sekian banyak penelitian mampu mengukur jarak antara bumi dan antariksa, yang bahkan sampai jarak cahaya, bukan lagi kilometer tapi jarak cahaya, yang dulu hitung-hitungan cahaya itu menjadi sangat susah karena minimnya alat-alat canggih. Tapi sekarang jarak cahaya menjadi mudah dengan berbagai macam teknologi yang ada yang menunjang, sehingga ada jarak 1 juta tahun cahaya, 1000 tahun cahaya, dan menunjukkan bahwa semua yang Allah berikan pelajaran dalam Isra Mi'raj itu bukan sesuatu yang mustahil atau khayalan, tapi semuanya masuk akal. Bahkan yang tidak masuk akal pun pada sekarang mungkin suatu saat nanti akan terpecahkan lewat ilmu manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah tetap memberikan kekuatan kepada akal manusia, kepada otak manusia untuk berkembang terus semaksimal mungkin kekuatan manusia. Walaupun toh Allah sudah memberikan pelanggaran atau batas-batas, wa ma utitumul illa qalila. Allah tidak akan memberikan ilmu pada manusia kecuali hanya sedikit sekali. Jadi sehebat apapun manusia dalam mengembangkan teknologinya untuk naik sampai ke antariksa, tapi itu masih sangat sedikit dibandingkan ilmunya Allah. Kita belum mampu sampai langit pertama, apalagi sampai langit ke-7. Maha besar Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak hal yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj. Yang ketiga tentunya, hikmah yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi manusia yang berbahagia, bersyukur, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena kemuliaan beliau yang langsung
bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Tentunya ini bukan terkait hanya sekedar menerima sholat ya, sebagai kewajiban kita dari proses yang 50 waktu menjadi 5 waktu, tapi ada nilai lain dalam sholat yang juga bisa kita ambil hikmahnya, yaitu bagaimana disyariatkannya sholat itu berjamaah melebihi 27 derajat daripada sholat sendirian. Ada hikmah yang unik dalam sholat berjamaah ini, sehingga Rasulullah sampai mengancam para sahabatnya yang tidak mau ke masjid untuk berjamaah akan dibakar rumahnya. Ternyata dalam berjamaah bukan masalah sekedar sholat bersama-sama, tapi di situ ada replika atau filosofi kepemimpinan dalam Islam. Bagaimana seorang imam ada kriterianya, umpamanya dipilih yang paling banyak hafalannya, yang paling alim ilmu fikihnya, yang paling tua, dan seterusnya. Kriteria-kriteria itu menunjukkan bagaimana perilaku kehidupan kita di masyarakat yang mengacu kepada itu. Carilah pemimpin atau pilihlah pemimpin yang dianggap paling cakap, paling punya keilmuan. Standarisasi kepemimpinan adalah pada keilmuan, kepada kesalihan, dan baru yang terakhir adalah tentang usia. Dan sama sekali tidak ada pembahasan yang paling kaya atau yang paling tinggi pangkatnya, yang paling tinggi nasabnya. Tapi yang menjadi syariat atau disyariatkan dalam agama Islam, ilmu fikih tentunya, adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling alim ilmu fikihnya, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Ketika toh mempunyai kesamaan dalam prestasi itu, baru dipilih yang paling tua usianya. Menunjukkan betapa hebat prestasi manusia dari sisi materi, dari sisi akademik, tapi menurut Allah yang dipilih adalah yang paling bagus keilmuan agamanya. Dan yang terakhir, dalam sholat berjamaah itu dalam Islam juga diatur atau diberi teladan kepemimpinan itu tidak boleh otoriter, tidak boleh absolut. Ada batasan-batasan bagaimana ketika imam melanggar maka boleh ditegur dan harus mundur. Ada kepemimpinan yang memang membutuhkan untuk diganti. Ketika imam umpamanya kentut atau imam ada uzur yang mengharuskan dia diganti, maka harus bersedia untuk diganti dan harus ada generasi yang siap mengganti. Tidak ada kepemimpinan otoriter, semuanya dalam Islam diatur sedemikian rupa sehingga sehebat apapun pemimpin, ketika dia melanggar aturan syariat, kentut kalau dalam sholat berjamaah, maka imam itu harus bersedia mundur dan diganti oleh makmum yang ada tepat di belakangnya. Ini ada filosofi yang sangat bagus, bahwa level apapun kepemimpinan kita, level apapun otorisasi kita, level apapun organisasi kita, maka pemimpin-pemimpin kita selain dipilih karena beberapa hal tadi, karena kesalihannya, karena banyak hafalan Qur'annya, karena usianya, maka juga pemimpin itu harus punya jiwa bijaksana, sehingga ketika dia ada udzur syar'i, ketika dia tidak mampu, ada karena hal-hal yang memang sudah Allah gariskan, maka harus legowo, berkenan untuk digantikan oleh yang lebih baik atau yang siap menggantinya ke kader berikutnya. Begitulah mungkin sedikit hikmah Isra Mi'raj yang bisa kita ambil. Banyak hal tentunya yang belum bisa kita ungkapkan dalam waktu yang singkat ini, tapi paling tidak beberapa hal tadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa mengambil hikmah bahwa kemahabesaran Allah akan hal-hal yang tidak masuk akal itu sangat banyak. Walaupun toh yang tidak masuk akal itu suatu saat Allah juga akan memberikan kemampuan. Dan sekali lagi, Allah yang memberi kemampuan otak manusia untuk membuat pesawat supersonik dan seterusnya.
untuk membuktikan bahwa kekuasaan Allah itu nyata, bukan justru sebaliknya. Ketika ada orang yang memiliki kecerdasan luar biasa untuk menciptakan teknologi, justru kita malah melupakan Allah atau melalaikannya. Itu tentunya sebuah kesalahan fatal. Yang kedua, poin kedua adalah bagaimana kita bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW yang kita harapkan syafaatnya, karena kedekatan beliau dengan Allah SWT sebagai nabi akhir zaman, sebagai nabi yang memberikan syafaat. Kita syukuri itu. Dan yang terakhir tentunya kita teladani semua ajaran-ajaran, semua perilaku kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.